Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih caranya mesin raksasa yang namanya negara Indonesia ini benar-benar bekerja? Hari ini kita akan bongkar cetak birunya, sistem yang dirancang buat menjaga keseimbangan kekuasaan, dan kita juga bakal lihat gimana sistem itu diuji oleh kekuatan-kekuatan global yang nggak kelihatan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Gimana caranya membangun sebuah pemerintahan yang cukup kuat buat memimpin, tapi di saat yang sama nggak terlalu kuat sampai malah menindas rakyatnya? Nah, ini adalah teka-teki utama yang coba dipecahkan oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan bedah 5 area utama. Kita mulai dari fondasi teorinya, lalu kita dalami struktur kekuasaan di Indonesia, kita lihat gimana mereka saling mengawasi, kemudian menghadapi tantangan dari dunia global, dan terakhir, kita lihat gimana posisi Indonesia di panggung dunia. Sudah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian 1. Fondasi kekuasaan negara. Jadi, sebelum kita ngomongin spesifik soal Indonesia, kita perlu mundur sedikit dulu. Kita lihat ke akarnya. Ke sebuah ide brilian yang jadi cetak biru buat banyak negara modern. Dan ini dia idenya, pemisahan kekuasaan. Gampangnya, bayangin aja kayak kursi yang punya 3 kaki. Kalau satu kaki terlalu dominan, pasti goyang kan? Nah, Montesquieu, pemikir di baliknya, mikir, kenapa nggak kekuasaan negara kita pecah jadi 3 kaki yang beda? Ada legislatif yang bikin aturan, eksekutif yang ngejalanin, sama yudikatif yang mengadili. Tujuannya simpel banget, biar nggak ada satu pihak pun yang bisa berkuasa seenaknya. Lanjut, bagian 2, struktur kekuasaan di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ide cemerlang dari Eropa ini kita adopsi ke dalam kitab suci negara kita, Undang-Undang Dasar 1945? Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, kita punya eksekutif. Anggap aja ini mesinnya pemerintahan. Yang nyetir itu presiden, dibantuin sama para menterinya. Tugas mereka adalah menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, melaksanakan undang-undang, dan mastiin semua program itu jalan. Pokoknya mereka ini eksekutornya. Lalu ada legislatif. Kalau eksekutif tadi itu mesinnya, nah legislatif ini arsiteknya. Disinilah semua aturan main negara alias undang-undang dirancang dan dibuat. Pemain utamanya tentu saja DPR, tapi ada juga DPD yang tugasnya adalah memastikan suara dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ikut didengar. Dan yang ketiga, ini dia sang wasit, cabang yudikatif. Kekuasaan mereka itu harus merdeka, nggak boleh ada yang intervensi. Ada Mahkamah Agung yang memastikan aturan main ditaati di kasus-kasus biasa. Sementara Mahkamah Konstitusi punya tugas yang super penting, memastikan semua undang-undang yang dibuat itu nggak nabrak buku peraturan tertinggi kita, yaitu UUD 1945. Bagian 3, mekanisme saling mengawasi. Oke, kita udah punya 3 pilar kekuasaan nih. Tapi bagian paling jenius dari sistem ini bukan cuma soal pemisahannya. Justru bagian paling kerennya itu adalah gimana ketiganya dirancang untuk saling kunci dan saling awasi satu sama lain. Gini deh cara kerjanya. Bayangin DPR bikin rancangan undang-undang. Itu nggak bisa langsung berlaku gitu aja. Presiden punya kuasa buat bilang setuju atau tidak. Kalaupun disetujui, nanti dulu, Mahkamah Konstitusi masih bisa membatalkannya kalau dianggap melanggar konstitusi. Bahkan saat UU itu sudah berjalan, BPK bakal datang dan ngecek, halo, ini uangnya dipakai dengan benar nggak? Nah, tarian saling mengawasi inilah yang kita sebut checks and balances. Kita masuk bagian 4, tekanan dari dunia global. Sejauh ini kita udah lihat ya gimana mesin internal negara kita dirancang dengan rapi. Kelihatannya udah solid, tapi sekarang ceritanya jadi jauh lebih rumit. Ada kekuatan raksasa dari luar yang mulai ikut campur, sesuatu yang mungkin nggak pernah terbayangkan oleh para pendiri bangsa kita dulu. Karena, dunia udah berubah total. Dinding perbatasan negara itu udah nggak setebal dulu lagi. Krisis di satu benua, getarannya bisa langsung kita rasakan di sini. Ada sosiolog namanya Manuel Castells, dan dia punya istilah yang pas banget buat ini, negara jejaring. Maksudnya apa? Lupakan gambaran negara sebagai benteng yang kokoh. Bayangin negara kita sekarang itu seperti salah satu titik atau simpul penting dalam jaringan internet global yang super kusut, terhubung dengan ribuan titik lain lewat kabel ekonomi, politik, dan informasi. Dan ini membawa kita ke babak final pembahasan kita, negara di pusaran global. Disinilah kita akan melihat apa yang terjadi ketika cetak biru negara kita yang sudah dirancang dengan hati-hati itu berhadapan langsung dengan badai globalisasi. Nah, disinilah letak dilema utamanya.
Coba bayangin, jungkat-jungkit. Di satu sisi ada kepentingan dalam negeri, yaitu kesejahteraan rakyat kita. Di sisi lain ada tuntutan dari dunia luar, misalnya untuk membuka pasar, mengikuti aturan global. Para pemimpin kita harus menjaga jungkat-jungkit ini supaya tetap seimbang. Dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Coba kita lihat perbedaannya. Di dalam negeri, sumber aturan kita jelas, konstitusi kita. Di luar ada norma dan perjanjian internasional. Aktornya juga beda. Di dalam ada presiden dan DPR, di luar sana ada PBB, WTO, sampai perusahaan multinasional raksasa. Nah, inilah inti masalahnya. Di dalam negeri, tantangannya adalah menjaga persatuan. Tapi dari luar, tantangannya adalah bagaimana kedaulatan kita tidak terus-menerus terkikis. Jadi, kenapa ini semua penting buat kita? Karena setiap hari, para pemimpin kita harus menimbang-nimbang antara hukum nasional dengan aturan main global. Lembaga seperti MK dan BPK kini bukan hanya jadi penjaga di dalam negeri, tapi juga jadi benteng pertahanan dari tekanan luar. Dan yang terpenting, kita harus sadar, di zaman sekarang, negara yang hebat bukanlah negara yang membangun tembok paling tinggi, tapi negara yang paling cerdas dalam menavigasi jaringan global. Jadi, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di era yang serba terhubung ini, apa sebetulnya arti dari kedaulatan? Apakah itu sekadar sebuah tembok untuk melindungi diri? Atau justru kelihayan untuk menari di panggung dunia yang penuh sesak ini? Terima kasih sudah menyimak.